Hai, kembali lagi di channel Alur Film ala Bang Sultan. Pada episode kali ini, Bang Sultan akan menceritakan film dengan judul Total Recall yang dirilis tahun 2012. Film ini mengisahkan tentang seorang agen yang ingatannya dihilangkan karena ingin menjebak para pemberontak Federasi Inggris Raya. Bumi pada akhir abad 21 terancam mengalami kehancuran yang disebabkan oleh perang nuklir. Dan yang tersisa hanyalah dua negara besar, yakni Inggris sebagai negara federasi dan Australia sebagai negara koloni. Film ini disutradarai oleh Len Wiseman dan dibintangi oleh Colin Farrell, Jessica Biel, serta nama-nama besar lainnya. Tidak usah berlama-lama lagi, langsung saja tanpa ragu kita gaskan. Film ini dimulai dengan adegan wanita yang sedang membangunkan seorang pria yang sedang terluka parah. Mereka lalu berlari karena dikejar oleh robot yang berpenampilan seperti polisi. Pada adegan tersebut terlihat pria dan wanita itu saling mencintai dan bahu-membahu menghadapi serangan bertubi-tubi yang dilakukan oleh robot-robot polisi. Pria tersebut ditangkap oleh polisi, lalu akhirnya ia terbangun dan sadar ternyata itu hanyalah mimpi kering. Ketika Douglas alias Doug terbangun, istrinya menanyakan apakah dia bermimpi buruk. Lalu ia menjawab bahwa dia bermimpi hal yang sama terus-menerus. Istrinya, Lori, mencoba menenangkan dengan saling menyatukan bibir. Namun ketika sedang asik-asiknya bermesraan, sang istri mendapatkan panggilan kerja. Adegan pun berlanjut ketika adanya berita pemboman kereta yang diduga dilakukan oleh Matthias, seorang pemimpin pemberontak. Pengeboman tersebut juga berkaitan erat dengan tangan kanan Matthias, Karl Hauser, seorang mantan perwira yang berkhianat terhadap federasi. Doug yang terganggu kemesraannya tidak memperdulikan berita tersebut dan santai dengan kopinya sambil melihat pemandangan indah. Seperti biasa ketika Doug berangkat kerja, ia secara tidak sengaja mendapatkan informasi tentang recall yang mampu menyediakan pengalaman berfantasi dengan luar biasa. Doug lalu bertemu teman kerjanya, Harry, dan pergi ke negara federasi menggunakan transportasi saat itu yang dikenal dengan nama The Fall. The Fall merupakan alat transportasi dari wilayah koloni yakni Australia menuju wilayah federasi yakni Inggris. Waktu yang dibutuhkan perjalanan mereka dari Australia menuju Inggris adalah 17 menit. Sesampainya di tempat kerja, Doug menanyakan kepada Harry apakah ia pernah mencoba recall. Lantas Harry menjawab agar ia tidak mencobanya dan jangan bermain-main dengan pikirannya. Hari itu perusahaan Doug terbasa lembur karena permintaan robot polisi menjadi tinggi setelah aktivitas pemboman yang menewaskan banyak orang. Doug juga ditugaskan untuk melatih karyawan baru, Merk. Ketika mereka bekerja, Merk mengatakan bahwa ia telah mencoba teknologi recall sebanyak 3 kali dan mempunyai pengalaman yang fantastis. Doug pun akhirnya tertarik untuk mencoba recall dan Merk memberi kartu nama pemilik teknologi tersebut yang bernama Mac. Lalu adegan sampai ketika Doug pulang ke rumah dan menemukan istrinya sedang tidur karena padatnya aktivitas pada hari itu. Doug yang melihat istri sedang lelap tertidur memanfaatkan kesempatan tersebut untuk bermabuk-mabukan bersama Harry temannya di sebuah kafe. Selesai minum minuman haram tersebut, bukannya pulang ke rumah, Doug malah berpikir untuk mencari lokasi recall. Sesampainya di sana, Doug berjumpa dengan banyak makhluk aneh seperti robot penghibur, wanita berbukit 3, serta pelayan recall yang memiliki tato yang bisa menyala dalam gelap atau glow in the dark. Doug pun langsung bertanya tentang Mac karena direkomendasikan oleh temannya Merk. Mac pun menyambut Doug dan menanyakan fantasi apa yang ingin ia rasakan. Doug pun menjawab bahwa ia ingin berfantasi dengan menjadi seorang agen rahasia. Mac pun lalu mulai melakukan prosedur recall. Sebelum melakukan prosedur recall, Mac melakukan uji kebohongan kepada Doug karena ingin mengetahui kejujuran Doug.
Ketika sedang melakukan tes kebohongan, Meg menemukan bahwa Doug adalah seorang mata-mata. Doug pun bingung ketika diancam oleh Meg dan prosedur recall dibatalkan. Tiba-tiba sepeleton polisi masuk dan menembak Meg dan kawan-kawannya. Doug pun hendak ditangkap, namun tanpa disadari ia mampu melawan polisi tersebut dengan sangat mudah. Aksi tembak-tembakan pun tidak terhindarkan, namun Doug berhasil kabur. Lori yang sedang menerima telepon dikagetkan dengan kedatangan Doug yang sudah sadar dari mabuknya karena tembak-tembakan tadi. Lori pun menanyakan apa yang terjadi, namun Doug tidak menjawabnya. Berita pun muncul di TV yang menyatakan sepeleton polisi tewas terbunuh oleh teroris. Doug yang sadar itu adalah dirinya yang telah membunuh polisi tersebut lalu jujur kepada Lori. Lori tidak percaya dengan apa yang dikatakan Doug. Lori mengatakan bahwa itu hanya khayalannya setelah pulang dari recall. Lori lalu memeluknya, namun pelukannya tersebut makin lama makin erat, sehingga Doug pun tidak dapat bernapas. Doug pun melawannya, lalu terjadilah adegan smackdown yang dilakukan Lori dan Doug. Doug pun makin heran setelah Lori mengatakan bahwa dia bukan istrinya. Lori lalu mengaku bahwa dia adalah intel UFB yang ditugaskan menjadi istri Doug. Doug tambah bingung sebingung-bingungnya setelah Lori mengatakan bahwa ingatan Doug telah diganti dan otaknya dipasang dengan kehidupan yang ia rasakan selama ini. Doug pun bertanya kepada Lori tentang siapa dia sebenarnya. Lori pun tidak mengetahuinya dan lanjut menembaknya. Doug pun lalu kabur. Doug yang kabur terus dikejar Lori dan dibantu oleh robot polisi. Ketika Doug lagi asik-asiknya kabur, tiba-tiba telepon yang tertanam pada tangannya berbunyi. Ia pun heran mengapa tangannya bisa secanggih itu. Doug mencoba mengangkat telepon tersebut dan yang menelponnya adalah Hammond. Hammond lalu menyuruh Doug untuk meletakkan tangannya pada kaca. Seketika muncul wajah Hammond yang sedih ketika melihat Doug. Doug tidak mengingat siapa yang sedang berbicara kepada dirinya. Hammond lalu mengatakan bahwa ia adalah rekannya pada divisi intelijen. Doug akhirnya tahu kalau nama sebenarnya adalah Henry. Sampai di sini bosku nggak bingung kan? Doug dan Henry itu satu. Oke, lanjut. Hammond lalu menyuruh Henry untuk mengambil kunci sesuai pesanannya dulu. Henry pun lupa kunci manakah yang Hammond maksudkan. Henry lalu mendapat pesan tentang petunjuk kunci tersebut, lalu segera mengeluarkan telepon yang berada di dalam tangannya karena bisa melacak posisinya. Lori yang tidak dapat menangkap Henry lalu dimarahi oleh Cohagen karena tidak dapat menangkap Henry. Lori pun beralasan ingatan palsu Henry bocor sebelum mereka dapat menangkapnya. Cohagen lalu berpesan agar Henry ditangkap hidup-hidup. Adegan pun berlanjut ketika Henry sampai ke First Bank untuk mencari petunjuk tentang kunci yang dia bicarakan bersama Hammond. Henry lalu membuka sebuah berangkas penyimpanan yang berisi barang-barang yang tidak diketahuinya. Ketika Henry memeriksa kembali berangkas tersebut, ia lalu menemukan rekaman video yang berisi seorang pria yang ia kenal sebagai dirinya. Pria tersebut lalu berkata bahwa ingatannya telah dihapus dan wajah yang ia lihat bukan wajah yang sebenarnya. Pria tersebut adalah Henry sebelum ingatannya dihapus. Ia lalu berpesan kepada Henry untuk mencari kunci dan segera ke apartemennya. Scene selanjutnya adalah ketika Henry ketahuan sedang menyamar menjadi pria lain di wilayah Federasi. Perkelahian pun tidak dapat dibendung. Dan lagi-lagi Henry dengan kemampuan alaminya dapat dengan mudah lolos dari kejaran polisi UFB. Lori yang datang kemudian langsung mengejar Henry. Henry lalu pergi ke jalan raya yang berisikan mobil-mobil terbang dan tiba-tiba seorang wanita datang menyelamatkannya. Wanita tersebut merupakan wanita yang sering hadir dalam mimpi Henry. Ia sudah lama mencari, namun ia agak kecewa karena Henry tidak mengingatnya sama sekali. Kejar-kejaran pun tetap berlangsung dengan serunya. Sampai pada akhir, Henry melepaskan fungsi dari mobil yang mereka gunakan dan langsung mendarat dengan kurang mulus di jalan. Henry langsung menuju apartemennya beserta wanita yang ikut bersamanya.
Henry lalu memeriksa seluruh barang-barang yang ada dalam apartemennya untuk mencari kunci yang ia cari. Dalam kegabutannya mencari kunci, Henry melihat piano lalu memainkannya. Sedang asik-asiknya ia memainkan piano, ia menemukan salah satu tuts yang tidak berfungsi. Ia lalu ingat bahwa salah satu barang yang ia temukan pada berangkas adalah tuts piano. Ia lalu memasangnya dan memainkan kembali piano tersebut. Ternyata lagu yang ia mainkan merupakan kunci untuk membuka rekaman video lainnya. Lalu muncul seorang pria yang menyatakan bahwa ia adalah Carl Hauser. Carl atau Henry pun merasa bingung karena identitas aslinya ternyata seorang mata-mata yang membelot. Ia ditugaskan Cohagen untuk membunuh Matthias, tapi pada akhirnya ia sadar bahwa ia berada pada pihak yang salah. Carl mengatakan Matthias bukan merupakan teroris, melainkan pria yang memperjuangkan kehidupan koloni. Carl pun menyuruh Henry untuk mematikan robot yang sudah diproduksi, karena kode pemrogramannya masih tersimpan dalam ingatan Henry. Lalu menyuruh Henry untuk mengantarkan kode tersebut kepada Matthias dan menyerahkan masa depan koloni padanya. Ketika wanita tersebut bangun, ia lalu menanyakan tentang kebenaran video yang ditontonnya. Wanita tersebut lalu menjawab bahwa video tersebut benar. Henry tidak percaya bahwa dia adalah Carl Hauser. Namun setelah dijelaskan dengan baik dan benar sesuai ejaan yang disempurnakan, Henry tetap saja tidak mengingatnya. Wanita itu pun mengatakan bahwa Henry mengenalnya, tetapi Henry mengatakan bahwa ia mengenal wanita tersebut dalam mimpi. Wanita tersebut lalu mengatakan bahwa itu bukanlah mimpi, melainkan ingatan Henry. Ia lalu membuktikan dengan tangannya yang mempunyai bekas luka yang sama seperti Henry. Bekas luka tersebut ia dapati ketika hendak menyelamatkan Henry. Lanjut ke adegan Carl dan wanita itu ternyata sudah dikepung dari luar apartemen. Mereka menggunakan Harry untuk menjebak Carl dan mengatakan bahwa ia adalah Doug yang sedang berfantasi pada program recall. Harry pun mencoba meyakinkannya, namun wanita yang sedang bersama Carl mengatakan bahwa Harry sedang ingin menghapus kembali ingatannya. Untuk meyakinkan Carl bahwa ia adalah Doug, mereka mencoba menatakan Lori agar Carl makin kebingungan. Cerita film ini memang membuat penonton kebingungan. Harry lalu menyuruh Carl untuk menembak wanita yang ada di sampingnya karena wanita itu adalah fantasi belaka. Karena terus ditekan, Carl lalu menembak Harry dan sadar bahwa itu bukanlah fantasi. Peperangan pun kembali terjadi dan mereka pun berhadapan dengan Lori. Lori ingin membunuh Carl namun tidak berhasil karena mereka dapat melarikan diri. Lalu terjadi perkelahian antara Lori dengan wanita itu lantaran cemburu karena Doug suaminya direbut oleh wanita lain. Lori pun meledakkan bom lantaran Doug suaminya lebih memilih bersama wanita misterius yang terus hadir dalam mimpinya. Setelah benar-benar berhasil lolos, wanita tersebut membawa Carl untuk menemui Matthias. Mereka melalui kereta bawah tanah dan langsung menuju tempat persembunyian Matthias. Tempat persembunyian Matthias adalah pada zona terlarang yang tidak dapat dijangkau oleh siapapun karena efek radiasi nuklir yang tinggi. Sesampainya di tempat Matthias, Carl langsung menemuinya dan berbicara empat mata. Matthias lalu mengatakan bahwa Carl memiliki informasi yang dapat menyelamatkan keberlangsungan kehidupan koloni. Carl pun ditempatkan pada sebuah alat agar dapat memasuki ingatannya. Ketika sedang menjalani proses tersebut, tiba-tiba sistem menjadi error, lalu muncul wajah jahat Cohagen. Ternyata itu adalah jebakan yang dibuat oleh Cohagen agar dapat mengetahui lokasi Matthias. Peperangan pun terjadi lagi antara pasukan Matthias dengan robot polisi. Lori yang tidak kenal lelah dalam memperjuangkan Doug suaminya, lalu muncul bersama Cohagen. Cohagen lalu mengatakan bahwa kode pembunuhan sebenarnya tidak ada. Cohagen pun langsung menembak Matthias dan seketika mati. Melina yang tidak terima ayahnya dibunuh ingin membalas, namun dihalangi Lori yang sudah terlanjur termakan api cemburu. Cohagen lalu menemukan rencana penyerangan yang akan dilakukan oleh Matthias. Setelah itu Cohagen mulai membuat pernyataan bahwa dia sengaja mendekatkan Melina dengan Carl agar dapat memburu Matthias. Cohagen lalu ingin menyatukan kembali ingatan masa lalu Carl
ketika ia masih loyal dengan Cohegen. Cohegen bersama pasukannya lalu meninggalkan Karl karena ingin membunuh para koloni. Karl yang sedang bersama beberapa pasukan yang ditugaskan untuk menyuntik ingatan lamanya diselamatkan oleh temannya Haemon. Namun Haemon tidak selamat setelah berusaha menolong Karl. Sementara itu 50.000 pasukan telah berada dalam The Fall untuk diberangkatkan menuju koloni. Karl yang telah lolos langsung pergi menuju The Fall untuk menyelamatkan Melina dan mencegah agar pasukan tidak sampai ke wilayah koloni. Federasi telah memprogram warga koloni sebagai musuh yang harus dihancurkan oleh robot. Karl yang sudah sampai lalu menyusup ke dalam The Fall. Di dalam The Fall, Karl lalu mencari Melina dan menyelamatkannya. Mereka pun lalu saling menyatukan bibir satu sama lain. Cohegen pun tahu kalau Melina telah dibebaskan oleh Karl dan langsung memerintahkan Lori untuk membunuh mereka. Ketika terjebak dan hendak ditangkap, Karl yang memanfaatkan Zero Gravity langsung menyerang pasukan dan meloloskan diri. Cohegen pun langsung memimpin pasukan untuk menangkap mereka. Karl dan Melina terkena tembakan pasukan Cohegen. Sementara itu, The Fall telah berhasil memasuki daerah koloni. Melina berhasil lari dan pergi menyelamatkan Karl ketika hendak dibunuh Cohegen. Peperangan pun kian seru ketika robot-robot dikerahkan untuk membunuh Karl dan Melina. Cohegen yang mendapati Karl ingin membunuh Karl dengan pisau namun gagal. Karl yang sudah memasang bom pada The Fall berhasil meledakkannya dan membuatnya jatuh kembali ke daerah Federasi. Sementara itu, pertarungan antara Karl dan Cohegen masih berlanjut. Cohegen akhirnya terbunuh oleh Karl. Karl dan Melina berhasil menyelamatkan diri dari runtuhan The Fall yang meledak. Warga koloni bahagia setelah melihat tidak terjadi penyerangan. Pada akhir cerita, terlihat Lori yang sedang menyamar sebagai Melina ingin membunuh Karl yang sedang pada tahapan pemulihan. Karl berhasil melawan dan membunuh Lori. Lori pun akhirnya tidak bernapas lagi setelah ditembak. Situasi wilayah koloni pun aman dan damai kembali. Nah, bosku, sekian dulu alur cerita hari ini. Sampai ketemu pada video Bang Sultan lainnya. Dah.